Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisya Fatabila Ramadhani dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Aku dari kelas 1C. Jadi di sini aku akan mereview buku yang telah aku baca, dan judul buku yang telah aku baca adalah Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik. Jadi, buku ini ditulis oleh Mulasi Tari dan Yazid At-Tafsir. Saya memilih buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik karena saya ingin tahu bagaimana sih berubah untuk hidup itu. Saya juga tertarik buku ini karena diri saya yang masih berpasangan, suka menunda pekerjaan dan selalu takut akan sesuatu yang tidak. Maka dari itu, saya memilih buku ini dan membacanya agar mendapat pencerahan bagaimana cara mengubah rasa malas dalam diri saya. Di dalam buku tersebut terdapat motivasi dari penulis untuk membaca. Motivasi tersebut berguna sekali untuk menambah semangat diri kita. Motivasi sendiri sangat berguna sebagai pendorong untuk individu melakukan tindakan untuk tetap fokus dan bersemangat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya motivasi, individu cenderung lebih produktif dan mampu menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan lebih cepat. Motivasi menciptakan gairah kerja yang positif. Di dalam buku ini terdapat 6 bab dan di dalamnya banyak sekali bab. Nah, bab pertama berisi mengenal diri sendiri. Bab kedua ada berisi sifat-sifat baik yang memunculkan kepribadian seseorang dalam kehidupan. Bab keempat berisi tentang proses memperbaiki diri. Bab kelima berisi kebaikan dimulai dari diri sendiri, dan bab terakhir berisi penutup dan kesimpulan. Jadi, di sini aku akan menjelaskan 4 fokus buku yang ada di dalam buku ini. Nah, fokus buku yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Fokus buku yang kedua adalah bagaimana sih cara kita menghadapi hinaan dan kritik. Di fokus buku yang ketiga ada membangun hubungan positif, dan fokus buku yang terakhir yang keempat ada membangun kebiasaan yang positif. Nah, diisi fokus buku yang pertama adalah tidak jarang kita mampu mengenali diri seseorang dengan cukup dalam, tetapi kita sendiri tidak cukup mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri sendiri artinya mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, dan mengenali diri sendiri artinya menerima keadaan apapun yang kita alami dan ikhlas dari hidup. Kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit dan keadaan yang rumit. Dengan kita mengenali diri sendiri, maka pilihan atau permasalahan yang sedang dihadapi dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Kadang kehidupan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, tetapi kita mampu mengambil hikmah dari apa yang kita kerjakan. Jadi, kenali diri Anda dan kenali tujuan hidup Anda. Ada banyak cara untuk mengenali diri sendiri. Masing-masing individu memiliki cara yang berbeda. Namun, pada intinya, mengenali diri sendiri adalah mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada pada dalam diri sendiri. Nah, di fokus buku yang kedua ada bagaimana sih cara kita menghadapi hinaan dan kritikan. Di sini, jika ada kritikan dari orang lain, baik kritikan halus disertai solusi maupun kritikan pedas atau nyinyir, kita harus tetap mempertimbangkannya, sebab sebuah kritikan menunjukkan kepada kita akan sesuatu yang kurang tepat dalam cara kita hidup atau bersikap. Nah, misalkan ada seseorang mendapat kritikan kayak atau hinaan, ya, misalkan kamu malas banget sih. Nah, berarti kalau misalkan itu benar yang hinaan mereka ke kita, berarti kita harus memperbaiki diri untuk lebih baik, berubah menjadi lebih baik lagi untuk diri kita sendiri. Nah, seseorang yang berkepribadian baik tidak akan menganggap kritikan sebagai celaan atau hinaan, tetapi ia menjadikannya sebagai batu loncatan dalam memperbaiki kualitas dirinya. Sebagai manusia, tentu kita dapat membedakan kritik dengan hinaan atau fitnah. Tidak salah bila kita introspeksi diri terhadap apa yang telah kita perbuat. Seseorang dengan keburukan selamanya tidak akan berkembang, tapi seseorang dengan kebaikan yang akan disadari dan dihargai oleh sesamanya. Nah, di fokus buku yang ketiga ada membangun hubungan positif. Apa sih membangun hubungan positif itu? Jadi maksud dengan membangun hubungan positif, kita harus memilah lingkungan pertemanan atau lingkungan masyarakat yang baik. Karena masa muda adalah masa yang sangat
baik untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik secara finansial, sikap, sifat, dan perilaku yang dapat menguntungkan masa tua. Dan lingkungan masyarakat yang baik akan membentuk kepribadian yang baik pula pada diri kita sendiri. Apabila lingkungan masyarakat cukup buruk, maka kepribadian orang yang ada di dalamnya pun demikian. Tetapi ketika lingkungan buruk, kita tidak bisa menyalahkan diri kita dan mereka. Bisa saja itu menjadi sebuah adat atau kebiasaan yang ada di lingkungan tersebut. Dan fokus buku yang keempat dan terakhir adalah membangun kebiasaan positif. Nah, membangun kebiasaan positif dimulai dari jangan menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan telah mengalir menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang sangat mengerikan. Logikanya, jika kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, maka waktu yang kita gunakan juga makin banyak dan pikiran kita tidak terbebani oleh pekerjaan yang masih lama dibiarkan makin menumpuk. Dan di sini juga ada membantu orang lain. Jika kita ingin membantu orang lain, maka lakukanlah. Membantu tidak hanya dengan materi atau uang, tetapi bisa dengan hal lain, misal motivasi, dukungan, solusi, dan hal-hal yang bisa kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak perlu menunggu mampu atau punya kekayaan untuk membantu orang lain. Terus juga merasa kurang yakin terhadap suatu pekerjaan. Nah, di sini adalah cara mengatasi masalah tersebut. Di buku ini juga banyak sekali motivasi-motivasi yang bisa menguatkan diri kita untuk meraih